Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Taderis Matematika kelompok 10 yang beranggotakan pertama Aditya Prayuda, kedua Ahmad Jumali, ketiga Siti Fatimata Zahro. Kami akan sedikit menyampaikan materi yang berjudul tentang persuratan dan kearsipan di lingkup sekolah. Materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, materi pertama adalah pengertian persuratan dan kearsipan di lingkup sekolah. Sebelumnya, kita mengenal tentang asal kata tata usaha. Tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, sedangkan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Tata usaha sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Kemudian surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis dari suatu pihak yang ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta. Sedangkan kearsipan adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Oke, slide selanjutnya adalah jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat yang pertama adalah jenis surat dinas. Surat ini berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Yang selanjutnya, nota dinas. Surat ini dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau antar karyawan setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Selanjutnya adalah memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang selanjutnya adalah surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen dan atau barang bahan lain yang dikirimkan. Selanjutnya adalah surat keputusan. Surat ini merupakan surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Yang selanjutnya surat edaran. Surat ini berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan atau perintah yang telah ada. Yang selanjutnya surat tugas. Surat tugas surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang selanjutnya surat kuasa. Surat ini berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang selanjutnya adalah surat pernyataan. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Yang selanjutnya adalah surat keterangan. Surat ini berisi keterangan mengenai suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Yang selanjutnya adalah berita acara. Surat ini berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Yang selanjutnya adalah penerima surat atau pengirim surat. Adalah petugas yang menerima surat masuk atau mengirim surat keluar. Dan yang terakhir adalah surat pengumuman. Surat ini berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada pegawai atau masyarakat umum. Oke, yang selanjutnya adalah proses pengarsipan.
Proses pengarsipan meliputi beberapa hal. Yang pertama, arsip berdasarkan isinya. Yang kedua, arsip menurut bentuk dan wujud fisik. Yang ketiga, arsip menurut nilai kegunaannya. Yang keempat, arsip menurut sifat kepentingannya. Yang kelima, arsip menurut fungsinya. Yang keenam, arsip menurut tempat atau pengelolaannya. Yang ketujuh, arsip menurut keasliannya. Selanjutnya, proses persuratan dan pengarsipan. Proses persuratan dan pengarsipan ada dua hal. Yang pertama, menyusun surat, dan yang kedua, pengurusan surat. Sedangkan proses pengarsipan meliputi yang pertama, sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, dan yang terakhir, sistem wilayah. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang peran guru dalam persuratan dan kearsipan di lingkup sekolah. Peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Guru juga harus berperan atau terlibat dalam administrasi di lingkup sekolah. Yang pertama yaitu merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Yang ketiga, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-muridnya. Yang keempat, guru juga berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Yang kelima, guru berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah, penata arsip pada proses surat menyurat. Guru juga berperan terlibat secara langsung atau tidak dalam memberi pelayanan. Guru juga harus patuh melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Demikian isi dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.